Acara ini dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Para pemirsa Dai TV yang berbahagia dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita berjumpa pada sore yang penuh berkah ini. Ya, hari ini kita akan berkontemplasi sejenak tentang memupuk persaudaraan antar sesama, antar umat. Memupuk persaudaraan itu satu hal yang sangat-sangat penting di dalam bangsa yang plural seperti Indonesia ini. Memupuk persaudaraan itu juga sangat penting di dalam agama kita atau agama apapun. Semua agama menganjurkan persaudaraan. Semua agama itu menyerukan kemanusiaan. Semua agama itu menganjurkan untuk saling menghormati satu sama lain. Tidak ada satupun agama di dunia ini yang menganjurkan pemeluknya untuk saling benci satu sama lain. Nah, tantangan kita sekarang ini dalam kenyataan banyak sekali konflik yang terjadi, bahkan peperangan terjadi. Bahkan tidak sedikit di antara peperangan itu bertemakan agama. Bagaimana menyelesaikan persoalan ini? Bahkan antar sesama umat sendiri. Misalnya sesama umat Islam ada perang saudara. Nah, apa yang salah di sini? Kita perlu mengevaluasi pemahaman keagamaan kita. Semua agama itu turun untuk memanusiakan manusia. Manusia itu perlu dibantu oleh suatu hukum-hukum ekstra yang disebut hukum-hukum agama. Manusia berbeda dengan binatang. Kalau binatang itu cukup dibina, dibangun di atas landasan hukum-hukum natural, the law of nature. Tapi manusia sebagai khalifah, ya karena itu dia butuh hukum ekstra. Hukum ekstra kita dalam Islam itu disebut dengan hukum tasyri'. Di samping hukum takwin itu adalah hukum alam. Kita kedinginan di musim dingin, kita kepanasan di musim panas, itu hukum takwin. Pohon kelapa harus berbuah pohon kelapa, nggak boleh berbuah durian. Itu hukum takwin. Tapi hukum syar'i itu untuk melengkapi kapasitas manusia sebagai khalifah. Nah, maka dia harus menciptakan suatu keharmonisan. Terwujudnya keharmonisan antar sesama itu biasanya diperlukan dengan bahasa agama itu. Orang kaya menghargai orang miskin. Ya, pemerintah menghargai rakyatnya. Ya. Orang pintar harus mengajar orang yang belum pintar. Itu interaksi antara suatu komponen masyarakat dengan masyarakat yang lain itu sangat penting dan itu ada aturannya semuanya. Ya, jangan semua harus serba honor, jangan semua serba biaya. Itu nanti tidak jalan humanity kita itu. Bagaimana mungkin fakir miskin itu dipaksa harus membayar sesuatu di luar kemampuannya untuk menyekolahkan anak? Maka harus ada subsidi silang. Orang kaya ya bantulah sekolah agar orang miskin bisa bersekolah di situ itu. Nah, demikian pula seterusnya itu. Jadi hablum minan nas ini sangat penting untuk kita bangun bersama di samping hablum minallah. Hablum minallah itu insya Allah Tuhan Maha Pengampun kalau kita kurang-kurang. Tapi kalau kita sesama manusia, kadang-kadang kita susah memprediksi. Kalau Tuhan itu insya Allah, kalau kita salah, taubat, mohon ampun, Allah Maha Pengampun. Tapi kalau manusia tersinggung sekali seumur hidup, dia nggak akan baikkan sama kita. Kenapa ada yang keras kepala seperti itu? Itu karena mereka tidak merasuk ajaran agama masuk dalam batinnya. Bulan suci Ramadan ini adalah bulan untuk mengevaluasi suasana kebatinan spiritualitas keagamaan kita. Apa artinya kita sholat sedemikian banyak? Apa artinya kita puasa?
Dan apa artinya kita haji berkali-kali, sementara di belakang rumah kita itu menderita kelaparan, ya kan? Apa artinya kita semuanya sebagai ahli agama, tetapi kita cuek dengan tetangga? Keberagamaan seseorang itu diukur apa yang kita lakukan terhadap orang yang membutuhkan diri kita. Ara'aital ladzi yukadzdzibu biddin. Tahukah kalian siapa yang berbohong terhadap agama? Siapa yang beragama secara kamuflase? Ya, fadzalika alladzi yad'ul yatim, mereka yang tidak care untuk terhadap anak yatim. Ma ma'na yatim? Apa itu yatim? Yatim itu dalam bahasa Arab itu al-inqita' anis syai'. Adanya keterputusan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain, itu namanya yatim. Baitun yatimun, rumah itu yatim. Kenapa? Penghuninya nggak ada. Masjidun yatimun, masjid tidak ada jamaahnya, itu masjid yatim. Jadi yatim itu adanya keterputusan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Anak yatim disebut anak yatim karena terputus kasih sayangnya karena orang tuanya meninggal. Nah, itu disebut anak yatim. Nah, yatim ini perlu kita perhatikan. Tidak bisa kita disebut orang yang beragama murni, sejati, kalau kita menelantarkan anak yatim. Nah, ada lagi yang kedua. Ya, fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Enggak memberi bantuan terhadap orang miskin. Ada dua istilah, fakir, miskin. Apa bedanya fakir dan miskin? Kalau miskin itu pendapatannya hanya 50.000 per hari. Tapi pengeluarannya setiap hari itu 150.000, besar pasak daripada tiang, ya kan? Itu miskin. Sedangkan fakir, pengeluarannya 20.000 per hari, tapi pemasukannya nggak ada. Berarti lebih parah fakir. Orang miskin saja perlu diberantas, apalagi fakir. Nah, tidaklah termasuk orang yang beragama yang baik kalau melakukan penelantaran terhadap orang yang miskin, apalagi fakir. Jadi kriteria untuk mengukur apakah kita sudah benar beragama atau tidak, apa yang kita lakukan terhadap anak yatim, apa yang kita lakukan terhadap fakir miskin. Nah, masih ada lagi loh. Fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang salat. Coba, orang yang salat kok celaka ya? Apalagi yang tidak salat tentunya kan. Orang yang salat yang celaka itu kayak apa sih? Alladzina an salatim sahun, yang salatnya itu putus-putus, yang salatnya itu lalai, artinya tidak mengingat Allah. Yang salatnya itu juga ompong-ompong, itu namanya sahun. Jadi fawailul lil musallin itu, jangan sampai kita termasuk orang yang salat tapi celaka. Siapa itu? Ya, alladzina an salatim sahun, salatnya sering lalai, wa yamna'unal ma'un, dan masih ada satu lagi, alladzina yuraun, yang mendemonstrasikan kemewahannya di tengah penderitaan orang lain. Adakah seperti itu? Riya, mendemonstrasikan kemegahannya di sela-sela keprihatinan orang lain. Wa yamna'unal ma'un, enggak memberi bantuan padahal mereka punya potensi untuk membantu. Itu orang yang celaka dalam salatnya. Jangan sampai kita termasuk yang disinggung Allah dalam surah Al-Ma'un ini, para pemirsa. Menjaga silaturahim, keutuhan antar umat, keutuhan antar sesama bangsa Indonesia, ini paralel semuanya nih. Jangan sampai kita membangun suatu umat yang ideal, tapi kita tidak solid sebagai suatu warga bangsa. Itu tidak tepat. Jadi kalau kita sebagai seorang umat Islam yang baik bagi yang beragama Islam, jangan hanya berbaik budi terhadap sesama umat Islam, tapi berbaik budi juga terhadap orang-orang non-Muslim. Seperti yang dicontohkan Rasulullah. Nabi Muhammad SAW itu sahabatnya, apa agama Yahudi, agama Nasrani, apa agama Majusi. Jadi kita jangan maksa orang. Nanti kalau kesadaran sendiri mau masuk Islam, oke, masuk. Nah, jadi ingat kita semuanya bahwa berbuat baik itu bukan hanya untuk sesama umat Islam. Jadi dalam Islam itu tegas itu, walaqad karramna bani Adam, Allah memuliakan anak cucu Adam. Coba, pintarnya Allah itu menciptakan satu istilah, memang maha pintar kan. Kita nggak pernah kaget, nggak pernah bayangkan ada istilah yang dipopulerkan Quran, walaqad karramna bani Adam, Allah memuliakan anak cucu Adam.
Jadi siapapun merasa anak cucu Adam, apapun jenis kelaminnya, ya kan, apapun etniknya, warga negaranya apa, yang penting anak cucu Adam, wajib hukumnya untuk kita saling menghormati. Jadi jangan, itu kan non muslim, nggak perlu diberi perhatian. Enggak, melanggar Quran itu. Kalau ada mayat hanyut di sungai, tidak ada yang mendamparkan, hanya lantaran ada kalung salibnya misalnya, maka seluruh yang dilewati itu, penduduk yang tahu mayat itu ada, berdosa massal. Jadi inilah hebatnya Islam. Hak asasi orang itu bukan hanya hak asasi pada masa hidup, hak asasinya orang mati pun juga ada. Mematahkan tulang rusuk orang mati sama dosanya kalau kita mematahkan tulang rusuknya orang hidup. Al-mayyitu haqqullah, mayat itu haknya Allah. Karena itu para pemirsa, mari kita menjalin silaturahim untuk mengutuhkan diri kita sebagai anggota masyarakat dimanapun kita berada. Kita berada di Eropa, di Amerika, tetap kita silaturahim dengan mereka. Ada tamu-tamu kita, tamu bule, tamu Arab, tamu hitam, tamu apapun, datang ke Indonesia, jadi tuan rumah yang baik. Itu perintah bangsa dan perintah negara, perintah agama juga kan. Jangan melihat itu kan, jadi seolah-olah non-muslim itu, bangsa lain itu bukan manusia. No. Jangankan manusia, binatang pun dalam Islam itu wajib dihormati. Silaturahim itu jangan hanya untuk sesama kita saja, binatang, tumbuh-tumbuhan, alam semesta pun kita harus bersahabat. Barang siapa yang bisa bersahabat dengan alam semesta, maka umur bumi ini akan panjang. Tapi jika manusia sudah tidak mau bersahabat dengan alam, maka umur bumi ini akan kiamat lebih awal. Dhaharal fasadu fil bahr bima kasabat aydin nas. Rusak daratan dan lautan ini gara-gara tangan-tangan jahilnya manusia. Jadi memelihara ukhuwah kebangsaan, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah ini, ya wujudkanlah dengan cara kita masing-masing sesuai dengan kearifan lokal kita kan. Teman-teman kita non muslim, hargailah orang yang berpuasa. Jangan merokok di samping mereka. Jangan mendemonstrasikan makan di samping mereka. Itu melukai hati umat Islam. Demikian pula umat Islam juga nanti pada saatnya saudara-saudara kita itu sudah melakukan upacara keagamaannya, kita jangan ganggu. Kita saling mengamankan satu sama lain. Itu yang kita harapkan. Benar-benar kita akan tampil sebagai bangsa yang beradab, menghargai orang lain. Bangsa Indonesia harus menjadi contoh terhadap kemanusiaan dimanapun juga. Bangsa Indonesia ini harus tampil sebagai teladan dalam dunia kemasyarakatan. Sekarang kan ada pameo. Siapapun yang akan menikmati Ramadan, ya, datanglah ke Indonesia. Ada namanya wisata Ramadan. Siapa yang ingin beribadah khusyuk, enak, tenang, datang ke Indonesia. Boleh milih masjid, tarawihnya panjang, tarawihnya yang pendek, ada semua. Mau iktikaf di masjid manapun aman, tidak perlu ada pengawal, nggak ada polisi di sini. Negara-negara Muslim, polisi di mana-mana ada, dijagain kayak ada yang mau membunuh kita. Di sini enggak. Nah, saya menghimbau kepada kita semuanya, bulan suci Ramadan ini, mari kita wujudkan solidaritas kita sebagai sesama warga bangsa. Solidaritas kita sebagai sesama umat Islam. Ya, jangan suka berpolemik yang negatif ya, yang destruktif. Mentang-mentang tidak semazhab, tidak sealiran, dibikin salah melulu. Enggak, perbedaan sedikit itu tidak menentukan. Yang penting syahadat, rukun Islam, rukun imannya enggak ada berbeda, maka itu kita bisa kompak. Jadi para pemirsa dimanapun juga berada, bulan suci Ramadan ini bulan paling baik untuk memupuk solidaritas sosial, solidaritas kebangsaan, solidaritas sesama umat Islam. Ya, mari kita saling memaafkan satu sama lain. Percayalah, kita pun juga pernah melakukan kesalahan. Siapa yang rajin memaafkan saudaranya, Allah pun juga akan rajin memaafkan yang bersangkutan. Siapa yang pelit memaafkan saudaranya, sulit juga memperoleh penerimaan taubat dari Allah. Apakah kita nggak pernah berdosa? No, kita banyak dosa kok. Nah, kalau ingin rajin dimaafkan dosanya oleh Allah, rajinlah memaafkan saudaranya sendiri. Ya begitu. Nah, tapi kalau kita ingin dimaafkan semua dosa kita oleh Allah, tapi pelit kita memaafkan saudara sendiri, nggak fair. Ya,
Allah tidak suka melihat orang-orang yang tidak adil. Ya, kita harus fairness. Fairness itu artinya, ya kita dapat rezeki banyak dari Allah, berikan juga banyak kepada saudara-saudara kita yang lain. Jangan rezekinya banyak, melimpah dari langit dari Allah, tapi pelitnya minta ampun terhadap saudaranya sendiri. Itu tidak fair. Maka itu keluarkanlah zakatnya, infaknya, sedekahnya, jariyahnya, hibahnya, wasiatnya, ya kan? Banyak. Kantong-kantong kita itu membutuhkan perhatian tuh. Jadi dalam era krispon seperti sekarang ini, banyak sekali orang yang di PHK, pengangguran jumlahnya bertambah sekarang ini. Nah, bulan suci Ramadan ini kita diuji. Seberapa banyak bisa kita bantu saudara kita sendiri. Sedikit artinya buat kita, besar artinya buat mereka. Mari kita jangan menyanyiakan. Ramadan datang pada masa krisis, itu sebuah tantangan. Allah mengundang kita masuk surga dengan hadirnya Ramadan di tengah krisis. Ya kan? Jadi kalau kita menyumbang dalam keadaan krisis, itu pahalanya lebih besar daripada menyumbang dalam keadaan orang semuanya punya uang. Ini bulan Ramadan lagi kan, jadi plus. Bulan Ramadan, zaman krisis, Masya Allah. Jadi kalau kita menyumbang fakir miskin, anak yatim piatu, ya membangun prasarana misalnya, ada jalanan, ada jembatan rusak. Udahlah, ini gak usah dibangun oleh pemerintah, kita saja gotong royong kok. Nah, biar pemerintah bangun yang lain di tempat yang tidak mampu, enak banget itu. Kalau kesadaran masyarakat bangsa Indonesia seperti ini, Masya Allah, jangan-jangan bangsa yang paling cepat masuk surga bangsa Indonesia kan. Ya. Kemudian, para pemirsa, topik kita ini saya ingin menyimpulkan ya, bahwa menjadi umat yang baik, ya umat yang ideal itu harus berani melakukan pengorbanan untuk saudaranya sendiri. Mestikah harus ada pengorbanan? Not necessary, tidak mesti. Tetapi di mana ada persahabatan, di situ biasanya ada pengorbanan. Bagaimana kita bisa menjalin persahabatan kalau kita tutup pintu melulu, aku nggak mau diganggu oleh tetangga. Assalamualaikum pulang dari masjid, aku nggak mau ngobrol, banyak urusan. Akhirnya asosial, tidak ada pergaulannya. Itu nanti kan bawaannya egois. Sapalah tetangga kita, Assalamualaikum mas. Waduh, walaupun pejabat tapi tetangga kita ini kok selalu menyapa kita. Ya, ada undangan di belakang rumah, ya datang. Kira nggak datang, kita datang. Masya Allah, itu luar biasa tuh. Senangnya mereka. Sekali lagi saya ingatkan, kadang-kadang bukan sesuatu yang besar, ya membahagiakan orang. Tapi sangat kecil, tapi itu kalau dilakukan dengan cara kita sendiri yang sangat tulus, diterima dengan sesuatu yang besar bagi orang lain. Boleh jadi kita memberikan sesuatu yang amat besar, tapi niat kita tidak tulus, ya diterima kecil oleh masyarakat kita. Jadi bagi kita, bahasa agama itu sangat penting, innamal amalu binniyati. Niat ini harus luhur. Budi pekerti ini harus luhur. Ya. Seperti yang kita sering lihat narasumber-narasumber yang ada di Dai TV kan para pemirsa. Semua menganjurkan keluhuran budi pekerti. Itu kan enak. Dan itu bahasa universal untuk setiap agama. Ya, bukan hanya agama Islam, tapi kita lihat agama-agama lain juga menyerukan hal yang sama. Nah, kalau kita kembali kepada ajaran kita, mari kita beragama sesuai dengan ajaran kita masing-masing, dengan luhur dan penuh keikhlasan, pasti kita akan dekat satu sama lain. Saya sering mengatakan, semakin kita mendalami dan mengamalkan agama kita, maka kita akan menjadi semakin toleran terhadap orang lain. Tapi semakin dangkal kita memahami agama kita, maka kita semakin tidak toleran dengan orang lain. Jadi kalau bulan suci Ramadan ini tempat untuk mengasah spiritualitas kita, outputnya nanti kita akan diterima baik oleh masyarakat luas, termasuk non-muslim. Mari kita menjadikan bulan suci Ramadan ini sebagai bulan yang bengkel istilahnya itu, untuk melakukan servis terhadap kerusakan-kerusakan jalan pikiran kita yang suka bengkok ini. Nah, kalau ini mampu kita perbaiki dalam bulan suci Ramadan, Ramadan kita berhasil. Sekali lagi, mari menanti detik-detik berbuka puasa dengan memperbanyak doa. Doa yang dipanjatkan menjelang buka puasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh